Karena memang perkataan Nabi itu terbukti. 30 tahun setelah kepemimpinanku, kata Nabi, akan muncul kepemimpinan yang zalim, diktator, yang angkuh, yang menganggap diri dia lebih. Dan di hadapan mata kita, kita tengok sendiri, Pak. Kita menyaksikan dalam kehidupan kita hari ini. Kurang sombong apa dia? Israel itu. Kurang sombong apa Donald Trump itu? Itulah Fir'aunnya masa kini. Netanyahu, Donald Trump, Bashar Assad, itu Fir'aunnya masa kini. Kenapa kita katakan Fir'aunnya masa kini? Manusia yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, congkak. Apakah mereka percaya Tuhan? Tak. Kenapa mereka lebih merasa diri mereka lebih tinggi? Karena mereka tak punya Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena tempat ibadah yang mereka punya, mereka yang biayai. Mereka yang biayai. Jadi apa kata dia lah? Apa kata dia? Ini kejadian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah sehatkan, Allah kuatkan. Insyaallah husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah sehatkan, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah luaskan rezeki, Allah jadikan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang Fir'aun. Kemarin kita sampai pada nomor yang ke-9. Pada nomor yang ke-8 daripada karakter Fir'aun di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 78. Yunus 78. Qalu ajitana litalaftina amma wajad'ana alaihi aba'ana wa takunu lakum al-kibriya fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada kepercayaan kami yang kami dapati dari nenek moyang kami yang menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karakter yang ke-8 daripada Fir'aun itu kan anti reformasi, anti perubahan. Ketika Fir'aun anti perubahan, berarti Fir'aun menolak semua bentuk kritikan, masukan, perubahan apapun. Itu sulit diterima oleh Fir'aun, karena memang karakter Fir'aun sudah berada di atas puncak dia. Maka Allah abadikan perkataan ini di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan Harun datang sebagai reformis yang membawa alur perubahan untuk Mesir ketika itu. Sampai Fir'aun mengatakan kepada masyarakatnya, jangan kalian ada yang percaya kepada Musa dan Harun. Sesungguhnya mereka berdua ini adalah penipu, sahirani. Mereka berdua ini adalah tukang sihir. Ya, apa yang mereka lakukan ini tujuannya untuk mengambil kekuasaan dari diriku, biar mereka berdua ini kelak menggantikan posisiku sebagai seorang pemimpin di Mesir ini. Ini catatan penting pada masanya, pada masa dahulu, bagaimana Mesir menjadi kota atau negara, satu-satunya negara pada masanya yang memang berkuasa dengan karakter kepemimpinan yang sangat otoriter dan diktator. Lebih tepatnya Fir'aun. Sehingga kata Allah, Allah abadikan, Fir'aun menghasut kepada masyarakat dia, pada penduduk dia untuk tidak percaya kepada Musa dan Fir'aun. Kata Fir'aun melalui Haman, penasehat, melalui Haman sekretaris daripada Fir'aun, sekretaris handal dia kata sama Haman, sampaikan kepada masyarakat, hasut masyarakat. Bagaimana cara menghasut masyarakat? Disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat itu tentang loyalitas mereka terhadap Fir'aun. Kata Haman kepada masyarakat itu, maukah kalian menjadi loyalis Fir'aun? Mau. Siapa yang paling berkuasa di sini? Fir'aun. Apa yang harus kita perbuat terhadap Fir'aun? Bersikap tetap menjaga Fir'aun dan menjaga Mesir dari kelompok orang-orang yang ingin merusak Mesir, kalau lebih tepatnya kritikus. Jadi Musa dan Harun ini dianggap sebagai kritikus pada masa itu. Sehingga Fir'aun yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini, kata para ulama tafsir itu, dengan lisannya Haman, dengan kekuatan dan kekuasaan, serta dengan tekanan, menghasut masyarakat atau penduduk untuk tidak percaya kepada Musa dan tidak percaya kepada Harun. Padahal yang dibawa oleh Musa dan Harun ini adalah kebenaran. Sehingga kalau kita lihat dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili itu, bagaimana kalimat yang disampaikan bentuk kesombongan, bentuk tipu daya, manipulasi yang dilakukan oleh Fir'aun dalam bentuk tekanan serta hasutan, kemudian menyampaikan bentuk bantuan yang pernah diberikan oleh Fir'aun kepada mereka, sehingga sulit bagi penduduk ketika itu untuk berpaling daripada Musa dan Harun. Di dalam Al-Quran ada seorang yang beriman kepada Tuhannya Musa, tapi secara diam-diam, sampai kelak Nabi Musa dan Harun ini keluar daripada kota Mesir. Pemuda ini oleh para ulama dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, oleh para ulama-ulama tafsir, tidak ditemukan nama dia secara eksplisit, siapa nama orangnya tak disebutkan. Tapi dia termasuk seorang penasehat kerajaan Fir'aun pada masanya yang beriman kepada Tuhannya Musa. Allah abadikan dalam Al-Quran, dia beriman wa yaktumu imanahu, tapi dia sembunyikan keimanan dia kepada Allah. Dia yang selalu menasehatkan Fir'aun. Kata dia sama Fir'aun, sudah,
biarkan mereka beriman kepada siapapun yang dikehendaki. Wa in asaba, kalau dia betul, kata penasihat tadi, maka itu untuk diri dia. Tapi jika kita salah, kita yang salah, maka kita akan mendapatkan dosa, kita akan mendapatkan azab dari Tuhan dia. Ini cara nasihatnya penasehatnya Fir'aun kepada Fir'aun yang telah beriman kepada Tuhannya Musa secara diam-diam. Hanya saja ditolak oleh Fir'aun. Fir'aun kan tak mau menerima pendapat, karena bagi Fir'aun sesuatu yang sudah tertanam dalam diri dia akan ego dan kesombongan serta keangkuhan serta kecongkaan itu mengalahkan segala akal sehat yang diterima. Kita ambil satu alur cerita, tapi jangan dikaitkan kemana-mana. Ketika manusia, siapapun di antara kita, ada orang yang berbuat baik kepada kita, semua kebutuhan kita dipenuhi, dibantunya anak-anak kita, dipenuhinya kebutuhan kita, dicukupinya semua. Satu ketika orang ini melakukan kesalahan, sulit bagi lisan kita untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena bagi orang tersebut, dia telah mendapatkan dari kebaikan-kebaikan orang yang memberikan. Sehingga mohon maaf, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut betul adanya. Sulit bagi kita untuk menyalahkan. Seorang mufti daripada negeri Mesir, Perlis, Datuk Asri Zainal Abidin, satu ketika ditawarkan oleh ketika itu oleh pemerintah, ditawarkan rumah, ditawarkan fasilitas mobil. Apa dia jawab? Ketika kalian berikan aku fasilitas-fasilitas yang lengkap, rumah yang mewah, bukan aku tak mau terima, kelak sulit bagi lisan ini untuk mengkritik perbuatan-perbuatan kalian yang salah, kata dia. Coba bayangkan, dia tolak semua pemberian fasilitas tersebut hanya karena takut lisan dia tak mampu memberikan kritikan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Karena memang ini sebuah hal yang sulit, Pak. Tak bisalah tak bisa kami menyakiti dia, Pak Ustaz. Dia dah baik sama kami, dia bantu anak kami, dia inikan kami, dia sokong kami, dia kasih kami dana segala macam. Sehingga lisan kita sulit, Pak. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun kepada penduduk dia. Jika kalian mau hidup, maka tetaplah bersama diriku dan anggap aku ini Tuhan kalian. Sehingga di bawah tekanan sulit, Pak. Ada yang di bawah tekanan, ada yang memang betul-betul loyalis, begitu baik sama Fir'aun. Nah, ini yang kemudian cara Fir'aun melakukan hal tersebut. Sehingga bagi Fir'aun sulit menerima pendapat dari siapapun, karena Fir'aun sudah merasa di atas dan mampu melakukan segalanya. Itu yang ke-8 daripada karakter Fir'aun yang Allah abadikan dalam surat Yunus ayat 78. Yang karakter yang ke-9, reformis harus disiksa dan harus diusir. Orang yang membawa perubahan bagi Fir'aun adalah tantangan dan ancaman. Bagi penguasa yang zalim, bagi penguasa yang cinta terhadap kekuasaan, ketika ada orang-orang yang datang dengan perubahan, itu adalah ancaman. Lawan, kalau kita ilustrasikan sekarang, siapa lawan politik kita hari ini? Saya pemimpin politik, mesti punya lawan politik. Kita ambil contoh ilustrasi. Saya ikut pilpres, maka mesti ada lawan politik daripada pilpres tersebut. Ini uniknya, yang dilakukan oleh Fir'aun itu dilakukan oleh arus politik masa kini. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Menekan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Menyebarkan fitnah aib. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Menyiksa. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Menjelekkan kekurangan-kekurangan daripada lawan dia. Apa dia kata?
Musa dan Harun lakadzibani, kedua-duanya betul-betul penipu. Yang saya takutkan daripada kalian, kata Fir'aun kepada penduduknya, Musa dan Harun datang menggantikan agama nenek moyang kalian dengan agama barunya. Dan aku takut kalian akan masuk kepada agama dia. Fir'aun takut penduduknya masuk kepada agama Musa dan Harun. Sebenarnya tak begitu. Alurnya tak begitu. Sebenarnya yang takut itu justru Fir'aun. Karena jika penduduk dia berpindah kepada Musa dan Harun, maka dia tak punya kekuasaan. Ini yang harus disampaikan. Maka pada masa Nabi ada Fir'aun tapi tak berkuasa. Ada Fir'aun tapi tak berkuasa. Namanya Abu Ubaid bin Salul. Abu Ubaid bin Salul pada masa baginda Nabi, dia Muslim tapi dia munafik. Dia Muslim tapi dia penghasut. Dia Muslim tapi dia menginginkan jabatan. Sebelum Nabi datang ke Madinah dalam berhijrahnya Nabi ke Yasrib tersebut, ada yang disebut dengan Abu Ubaid bin Salul. Abu Ubaid bin Salul ini yang seharusnya memegang kendali kekuasaan Madinah atau Yasrib sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Abu Ubaid bin Salul, Nabi Muhammad sampai kapanpun musuh. Akal sehat daripada Abu Ubaid bin Salul hilang. Sehingga Abu Ubaid bin Salul menghasut orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam Islam dengan catatan harus membunuh baginda Nabi. Maka dibangunlah ketika itu satu strategi. Ini lebih Fir'aun daripada Fir'aun sebenarnya. Kalau Fir'aun itu jelas dia musuh-musuhan. Tapi Abu Ubaid bin Salul tidak. Dia hasut kawan-kawan dia dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk ke dalam Islam untuk kemudian berbalik arah kepada Muhammad. Mereka bangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Masjid ini bertujuan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad, yang kelak ketika pulang dari perang Tabuk diminta untuk meresmikan masjid tersebut. Di dalam masjid itu baru dibunuh baginda Nabi. Tapi Allah kasih ilham, wahyu kepada baginda Nabi untuk menghancurkan Masjid Dirar sebelum Nabi masuk ke dalam masjid tersebut. Ini karakter apa asal muasal yang dimiliki oleh Abu Ubaid bin Salul. Abu Ubaid bin Salul menginginkan kekuasaan. Nabi datang menjadi kepala negara. Awal mula Nabi diangkat menjadi kepala negara bukan di Mekah, bukan. Nabi diangkat menjadi kepala negara ketika berada di Madinah dalam bentuk masyarakat madani. Nabi menginginkan perdamaian dan perubahan. Nabi ingin Yasrib ini menjadi kota contoh di seluruh dunia. Sampai hari ini masyarakat madani, gelar masyarakat madani itu tetap dipegang oleh masyarakat Madinah. Maka Bapak Ibu melihat karakter Madinah itu sangat jauh berbeda dengan karakter Mekah dan karakter-karakter tempat yang lain. Apa perbedaannya? Lembutnya, berakhlaknya, beradabnya, mulianya, ketaatannya. Nabi bangun di situ dengan kelembutan. Oleh Abu Ubaid bin Salul itulah ancaman dia, karena kursi jabatan itu tak diadai. Sehingga Abu Ubaid bin Salul ini sampai akhir hayat dia menjadi manusia munafik, tapi berada masih dalam lisan dia masih berislam. Ini unik Abu Ubaid bin Salul ini unik. Dalam kondisi kemunafikan dia tetap berislam itu. Nah, ini yang uniknya di situ. Sehingga kalau kita katakan Fir'aun pada masanya, sebenarnya sikap Fir'aunnya sudah ada pada Abu Ubaid bin Salul. Dia tak mau jabatan itu diambil alih, sehingga dia hasut. Sampai akhirnya Abu Ubaid bin Salul ini diusir. Bukan diusir sebenarnya, ketika ingin dibunuh dia lari keluar daripada kota Madinah. Ada yang mengatakan sampai ke Persia, ada yang mengatakan keluar daripada Madinah, ada yang mengatakan di perbatasan Madinah Mekah, ada yang mengatakan pokoknya jauh Pak.
sehingga mati dalam keadaan keterasingan, meninggal dalam keadaan keterasingan. Nah, Fir'aun itu menyiksa Nabi Musa. Fir'aun menyiksa Nabi Musa. Kita rujuk kepada sejarahnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, kita tidak mencela, tapi kita merujuk kepada sejarah. Yazid bin Muawiyah disebut Fir'aun pada masanya. Kenapa ya disebut Fir'aun pada masanya? Dari tangan Yazid bin Muawiyah, dari tangannya Yazid bin Muawiyah, itu sejarah pertama tabi'in memporak-porandakan dua kota suci sekaligus. Satu Madinah, yang kedua Makkatul Mukarramah. Pada masa Yazid bin Muawiyah lah kefasikan itu merajalela. Pada masa Yazid bin Muawiyah lah nepotisme pertama terjadi. Pada masa Yazid bin Muawiyah lah monarki ditegakkan pertama sekali dalam kerajaan Islam. Pada masa Yazid bin Muawiyah lah kekacauan itu terjadi. Pada masa Yazid ibn Muawiyah lah pengkhianatan itu terjadi. Pada masa Yazid ibn Muawiyah juga kekacauan di tanah kota suci dua sekaligus itu terjadi. Sekarang kita lihat, disepakati oleh para ulama Damaskus. Damaskus itu Syamnya sekarang. Syamnya sekarang itu Damaskusnya hari ini, Damaskusnya dahulu. Disepakati oleh ulama Damaskus ketika itu akan kefasikan Yazid bin Muawiyah oleh Al-Husain, yang kemudian dilatar belakangi oleh keinginan kelompok yang berada di Kufah, Babilonia, Irak sekarang untuk melakukan perubahan terhadap sistem atau kembalinya kepada khalifah atau khilafah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Yazid bin Muawiyah, semua penduduk yang tidak mau berbaiat kepadaku bunuh. Ini lebih Fir'aun juga. Yang tak mau berbaiat kepadaku, kata Yazid bin Muawiyah, bunuh. Bukan diasingkan, bukan dipenjarakan, bunuh. Selain Al-Husain, kata Muawiyah, siapapun di antara dia 3 orang yang memberontak kepadamu, pokoknya bunuh saja. Kalau Al-Husain tidak. Sebenarnya Muawiyah mengamanatkan kepada Yazid, kalau Husain ni tak akan mau berbaiat kepadamu, tak akan mau. Tapi kalau dia angkat senjata lawan dia, asingkan dia. Ini perintah daripada Muawiyah kepada Yazid ibn Muawiyah. Tapi yang dilakukan oleh gubernur mana itu ya? Yang dilakukan oleh Ubaidillah, gubernur Basrah pada masa itu, tidak melakukan hal apa yang dikatakan oleh ayah dia. Oleh Ubaidillah, gubernur Basrah ketika itu, pokoknya bunuh saja, asal nampak bunuh. Jadi bukan hanya itu, 2 sahabat Nabi yang lain yang dianggap tidak mau berbaiat kepada Yazid, dia tak memberontak, tapi mereka hanya berdiam diri. Tapi mereka berada pada posisi mereka. Mereka tidak berbaiat, tapi tidak melawan. Berbeda dengan Al-Husain. Al-Husain karena permintaan Ahlul Kufah ketika itu, yang pada akhirnya berkhianat, Al-Husain tetap teguh ingin melakukan perubahan. Jadi tahu Pak, masyarakat itu tahu akan fasiknya Yazid ibn Muawiyah, ingin adanya perubahan. Tapi oleh Yazid ibn Muawiyah, raja itu kan aku, penguasa itu aku. Jadi jangan biarkan mereka termakan oleh hasutan. Jadi Bapak Ibu, ketika kepala Al-Husain itu yang dipotong itu sampai ke tangan Ubaidillah, diambil pedang yang panjang itu, diginikan di mulutnya, di bibirnya.
dimain-mainkan oleh Ubaidillah di mulutnya Al-Husain itu. Jadi kepala Al-Husain yang telah sampai di tangan Ubaidillah itu dipermainkan oleh Ubaidillah selaku gubernur Basrah ketika itu. Matanya dicongkel, bibirnya itu dimain-mainkan yang pernah dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, apakah Yazid bin Muawiyah tak tahu? Ada terjadi 3 pendapat kalau saya tak salah. Yang masyhur itu 2. Satu yang mengatakan Yazid bin Muawiyah bersedih atas perbuatan itu, dan dia mencari keluarga itu untuk minta maaf. Yang kedua, dia tidak tahu menahu dengan keadaan itu, karena dia tidak ada perintahkan untuk membunuh. Tapi oleh orang terdekat Yazid bin Muawiyah yang menghasut kepada Ubaidillah, asal tak mau mereka berbaiat kepada Yazid, bunuh. Sehingga dibunuh. Disinilah asal muasalnya Bapak Ibu, lahir kelompok yang memberontak kepada Yazid di bawah pimpinan Ibnu Zubair di Makkatul Mukarramah. Di Mekah itu ada namanya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Zubair. Ibnu Zubair inilah yang kelak akan membalas dendam daripada kekacauan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Dalam sejarah terjadi 2 pandangan. Satu, pandangan pertama dianggap Ibnu Zubair ini pemberontak. Yang kedua, pandangan kedua, yang benar itu adalah Yazid bin Muawiyah. Ini terjadi dalam sejarah itu, oleh para ulama sejarah, ini menjadi satu ikhtilaf. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca referensi lebih dalam, itu kesepakatan para ulama lebih banyak kepada nomor 1, kepada yang kedua, Ibnu Zubair adalah perbuatan yang sah dan benar ketika memberontak kepada kepemimpinan yang salah, zalim. Jadi Mekah Madinah hancur ketika itu. Hancur pertama di Madinah, Muslim ibn Uqbah yang menghancurkan penduduk Madinah karena tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kehancuran kedua di Makkatul Mukarramah, belum terjadi kehancuran yang begitu meluas. Ibnu Zubair dengan para tentaranya, dengan para relawan-relawan yang tak setuju dengan perbuatan Yazid bin Muawiyah membombardir, Pak. Tak sampai 2 tahun kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi Bapak Ibu, pada masa itu sudah pernah terjadi karakter-karakter Fir'aun itu yang tidak mau adanya perubahan, itu sudah terjadi pada masa itu. Dan itu pada masa ketika perubahan dari Muawiyah sahabat Nabi menuju masa transisi kepada tabi'in. Dan orang soleh banyak pada masa itu, banyak. Sahabat Nabi yang masih hidup banyak. Tapi ternyata tidak mampu, nasihat yang diberikan oleh mereka ini tak mampu merubah karakter-karakter itu. Sampai sahabat Nabi yang hadir ketika itu, ketika melihat pisau ini, ketika pedang itu mempermainkan bibirnya Al-Husain, apa kata sahabat Nabi? Tidakkah kalian tahu kelak dari situlah pengkhianatan yang kalian dapati, tempat mana, neraka mana yang bakal menjadi tempat kalian, kata dia. Itu nasihat. Maka kelak tidak hanya Ibnu Zubair, ada lagi sahabat Nabi yang juga memberontak tapi dibunuh juga. Jadi banyak sahabat Nabi yang dibunuh pada masa itu. Dan uniknya, mereka tahu kalau sahabat-sahabat itu sahabat Nabi dan sudah mendapatkan jaminan surga, tapi tetap meninggal kan, tetap dibunuh. Kurang Fir'aun apa itu? Kalau Fir'aun ini jelas kafir dia kan, ini muslim dia. Jadi yang lebih berbahaya itu sebenarnya yang di dalam kita memang. Kalau di luar kita nih kadang tahu kita, nampak kita musuh kita tuh. Tapi kalau dalam kita nih kadang-kadang nusuk dari belakang itu. Mending kalau nusuk dari belakang, lebih daripada itu yang dia buat kepada kita. Sampai Fir'aun katakan begini, pokoknya Haman, asal nampak aja ada perubahan, siapapun rakyat yang mengikuti Musa bunuh, siapapun rakyat yang mengikuti Musa siksa. Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam Islam, ada budak perempuan dia.
yang ketahuan masuk ke dalam Islam. Itu disiksa sama Umar bin Khattab. Disiksa sama Umar bin Khattab. Tapi kata Umar bin Khattab, capek aku siksa kau dah. Udah berkali-kali dah disiksa. Akhirnya dibebaskan oleh Umar bin Khattab karena capek. Tapi yang berbahaya bukan Umar bin Khattab, lebih tepatnya Abu Jahal dan Abu Lahab, yang setiap hari melakukan penyiksaan kepada orang yang yang mengikuti ajaran Muhammad. Itu disiksa habis-habisan. Inilah alasan yang pertama mengapa Nabi harus berhijrah. Yang pertama, Nabi harus berhijrah ini demi keselamatan para pengikut Nabi, demi keselamatan Nabi itu sendiri. Bukan berarti Allah tidak kuasa atas Nabi, bukan. Tapi ada poin yang lain yang dibangun. Salah satu diantaranya adalah kekuatan. Jadi Nabi harus membangun kekuatan jika ingin melawan kembali atau merebut kembali kota Mekah tersebut dan mensterilkannya dari orang-orang yang kafir Quraisy. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kembali kepada poin tadi. Pokoknya siapapun harus disiksa. Siapapun. Qala a'antum lahu qabla an adzana lakum. Kata dia begini, udahlah kalian beriman saja kepadaku sebelum aku menyiksa kalian. Kata Fir'aun. Itu diabadikan oleh Allah. Kalau kalian tak beriman kepadaku, maka kalian aku siksa. Nah, ini sebenarnya sifat-sifat seperti ini sudah nampak. Otoriter, diktator. Kalau kalian tak mau, kalau ini kan pendukung-pendukungnya orang sebelah, jangan kasih tempat, jangan kasih tempat. Pokoknya kita sterilkan. Kita sterilkan nih masjid, pengurusnya orang kita semua. Tidak boleh dari orang-orang sebelah lawan kita. Nah, itu Pak, itu karakter-karakter Firaun tuh kalau kayak gitu itu. Karakter-karakter Firaun itu. Bapak Ibu boleh tengok itu. Nah, sekarang tengoklah. Semua begitu sekarang. Siapapun presidennya naik, lain ganti. Siapapun naik gubernurnya, lain ganti. Sampai urusan masjid pun ganti. Nah, coba bayangkan. Itu kurang Firaun apa sebenarnya itu? Firaun sebenarnya itu, karakter Firaun itu. Alasannya nanti mereka memberontak kepada kami. Bukan persoalan memberontak, Anda tak berani bergaul. Karena Anda takut kekuasaan Anda direbut orang. Itu saja. Kalau tidak takut akan kekuasaan direbut, dia pasti bisa merangkul. Ini bukan merangkul, memang betul dipisahkan. Sekarang yang naik nih, anggaplah jadi gubernurnya A gitu. Nah, nanti siapa yang pengikut dia, yang dulu memilih dia, yang memilih dia inilah kursi-kursi untuk mereka. Sementara yang orang-orang sebelah nih, yang pengikut orang-orang yang sebelumnya membela yang sebelah, asingkan semua, nonjobkan semua. Jadi untuk menduduki posisi tersebut itu tak lagi kapasitas, tapi lebih tepatnya simpatisan, loyalis. Ia kalau loyalis itu sesuai dengan kapasitas dia. Kalau tak sesuai kapasitasnya, itulah kerusakan yang nyata yang sekarang kita terima. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Ketika kursi, tempat, keahlian tidak diberikan kepada mereka yang berhak, maka hancurlah, tinggal tunggu kehancurannya. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi. Maka sebenarnya karakter-karakter Fir'aun ini itu sudah nampak di tengah umat muslim hari ini. Memang mereka tidak Fir'aun total gitu. Cuman mereka mungkin bisa jadi lebih Fir'aun daripada Fir'aun, atau mungkin mengikuti sama dengan Fir'aun, atau mungkin baru sekedar mengikuti karakter Fir'aun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diktator itu penting pada saatnya. Otoriter itu penting pada saatnya. Orang yang dewasa, pemimpin yang dewasa, yang bisa menempatkan otoritasi, kemudian diktator dia pada tempat tertentu. Ada masanya Pak, ada masanya. Ketika satu kebijakan yang dianggap itu tepat dan ada bawahan yang memberontak, kita tinggal sampaikan, yang pemimpin itu Anda atau saya. Itu penting Pak. Karena ada kebijakan yang oleh seorang pemimpin itu bisa hanya dengan catatan dalam kemaslahatan. Di luar maslahat tak bisa. Di luar maslahat itu tak bisa. Nah, ini poin penting untuk kita. Itu yang ke-9.
Sekarang yang ke-10, memperbudak manusia. Karakter Fir'aun memperbudak manusia. Faqalu anu'minu li basyaratina mislina wa qaumuhuma lana abidun. Apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun 47? Al-Mu'minun 47. Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang? Yang disebut dua orang di sini Musa dan Harun. Padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Karena memang mau tak mau, pada masa itu Bani Israel takut dan dijarah karena tekanan kuat daripada Fir'aun. Sehingga kata Fir'aun, siapapun yang melawan bunuh. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu, Bani Israel itu setelah Fir'aun itu bermimpi, setelah Fir'aun itu dalam mimpi dia mendapatkan bahwa semuanya kebakaran kecuali satu rumah yang tak terbakar dalam mimpi dia. Ternyata rumah itu dalam mimpi dia adalah rumahnya Bani Israel. Semenjak saat itu Fir'aun memperbudak semua orang-orang Bani Israel. Diperbudak, termasuk keluarga-keluarga Nabi Musa itu diperbudak oleh Fir'aun. Sehingga Fir'aun ini sangat Fir'aun lah pada masa itu. Pokoknya semua Bani Israel disuruh kerja rodi. Setelah kerja rodi, harusnya untuk dia sekian diambil Fir'aun, tak usah dikasih. Yang penting dia bisa makan, habis itu kerja selesai, teruskan. Tidak perlu ada untung-untung rugi, tak ada. Nah, ini pula Fir'aun ini. Maka Bapak Ibu, seorang pemimpin kalau ada yang kayak gitu itu Fir'aun betul itu. Dia pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mohon maaf ya memperbudak manusia di sini bisa jadi begini Bapak Ibu. Ini tapi jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Ini pernah terjadi oleh Nabi dalam hadisnya begini. Kata Nabi, ada 3 golongan yang menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. 3 golongan yang menjadi musuhnya Allah. Salah satu di antaranya rajulun istajara ajiran falam yastawfa falam yuaddi ajrahu fa akhadha samanahu. Ada seorang yang punya toko mempekerjakan orang, tapi orang yang dipekerjakan itu tak dibayar gajinya, atau gajinya dikasih secara tidak manusiawi. Nah, itu sama dengan memperbudak manusia. Kerja 1 bulan, dari pagi jam 7 sampai sore jam 5, gajinya 500.000. Itu bukan memperbudak lagi, itu menyiksa. Sama tuh Pak. Itu beda tipis dengan kerja rodi itu. Kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, gaji 500.000. Tempatnya jauh pula lagi. Sekarang pertanyaannya, itu memperbudak atau bukan? UMR kita berapa? 3,3 juta 600. 500.000, 600 nya tak sampai. Sekarang itu berapa persen? 500.000 itu berapa persen dari 3.600.000? Makanya Bapak Ibu, sebenarnya mohon maaf ya Bapak Ibu, yang kayak gitu-gitu itu tuh lebih parah daripada Fir'aun itu. Sangat tidak manusiawi. Maka kalau ada perusahaan-perusahaan yang begitu itu perlu ditinjau, dikasih sanksi. Tapi uniknya di Pekanbaru ini dulu ada tenaga honorer gajinya cuma 800.000. Masuk dari jam 8 sampai jam 3. Gaji 800.000 tenaga honor. Ini parah nih Bapak Ibu, parah sangat. Tidak ada manusia-manusianya begitu. Anak 3. Dah Bapak Ibu ya, anak 3, istri 1, gaji 600.000. Pertanyaannya, 600.000 itu untuk beli apa? Nah, Bapak Ibu pandai kalikanlah sendiri itu. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang mempekerjakan orang, manusiakan manusia. Jadi karakter Fir'aun ini sedang banyak sekarang nih Pak. Sedang banyak memanfaatkan
memanfaatkan keahlian orang tapi membayar dengan sesuka hati. Menggaji orang itu dengan sesuka hati. Nabi bilang dalam hadisnya itu, a'tikul ladzi haqqin haqqah. Kasih haknya orang itu sesuai dengan kapasitas dia. Ini uniknya, sudah dibangun janji, kesepakatan, pokoknya dibangun kesepakatan tuh. Gaji kau sekian, pokoknya gajimu 3 juta. Ya. Kamu jadi TU gaji 2,5 juta ya. Oke, siap, tanda tangan. Dengan dibuatlah alasan, minimnya anggaran, ini segala macam, sehingga gajimu harus dipotong setengah. Itu tak urusan, Pak. Mereka kerja hak mereka itu, Pak. Kita potong hak mereka. Itu tandanya zalim. Yang di atas pandai-pandai cari. Hak orang harus dikasih. Jangan dipotong dimakan. Itu masalah itu. Rata-rata dipotong itu untuk dimakan, bukan untuk nih. Terserah mereka mau bilang sesuuzon. Bukan begitu, memang keadaannya begitu. Untuk apa coba? Menggaji orang. Itu memperbudak manusia namanya. Memang sekarang ini tak ada sistem perbudakan, tapi lebih parah daripada sistem perbudakan sekarang ini, Pak. Dan uniknya lagi, manusia sekarang tidak memanusiakan manusia. Tidak memanusiakan manusia. Nah, ini poin penting betul untuk kita ingat. Bagi bapak ibu yang punya karyawan, bagi bapak ibu yang punya staf, tolong manusiakan manusia, manusiakan manusia. Kalau kita mau dimanusiakan orang, maka manusiakan manusia. Kalau kita tidak memanusiakan manusia, jangan pernah berharap kita dimanusiakan orang. Jadi timbal balik itu mesti ada. Hukum sajarah namanya. Hukum sajarah itu berlaku, Pak. Hukum sajarah itu berlaku. Kalau kita tidak memanusiakan manusia, kita tidak dimanusiakan orang. Nah, ini poin penting nih. Jangan bapak ibu anggap kekuasaan, jangan bapak ibu anggap harta yang bapak ibu miliki bertahan selamanya. Tidak akan bertahan selamanya. Jadi Fir'aun itu banyak sekarang. Jadi hampir rata-rata sampai 10 karakter Fir'aun ini udah banyak kita temukan sekarang nih. Udah banyak. Ini bapak ibu percaya atau tidak percaya, saya pernah ngajar di salah satu sekolah. Dalam 1 bulan itu gaji saya 40.000. 1 bulan gaji saya 40.000. Nah, saya tak sebutkan nama sekolahnya. Jarak tempuh dari tempat saya ngajar ke tempat sekolah itu 1 jam pakai motor. Gajinya 40.000. Coba bayangkan. Tapi ada alasan kenapa saya tetap terima. Itu buat pelajaran bagi pribadi saya pribadi. Dan itu bapak ibu perlu evaluasi, sangat perlu evaluasi sekali. Sangat perlu evaluasi. Jadi kita mengambil keahlian seseorang, kita juga harus bayar mereka sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Kita minta mereka kerja di rumah kita misalkan. Bapak ibu pekerjakan mereka di rumah. Janji tetap janji, bangun kesepakatan yang sesuai. Nah, ini penting, Pak. Jadi jangan kita terjerumus dalam tidak memanusiakan manusia. Kita paksa dia kerja dari pagi sampai malam. Jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu jam kerjanya. Tapi diminta dia untuk lembur. Sudah diminta untuk lembur, tidak dikasih makan, tidak ditambah dengan uang lembur. Mereka punya mereka punya istri, mereka punya anak. Kerja dari pagi sampai malam, gaji tetap sekian. Itu penyiksaan namanya, Pak. Penyiksaan. Mentang-mentang orang-orang ini butuh pekerjaan, kita manfaatkan, Pak, mereka. Kita siksa mereka, gaji mereka tetap sama. Itu penyiksaan namanya. Saya yakinnya kita tak mau dibuat seperti itu, tak mau. Nah, ini, Pak. Tapi ingat, dunia itu berputar. Sekarang kita buat orang begitu, besok kita dibuat orang. Kalau kita tak dibuat orang, anak kita dibuat orang. Kalau anak kita tak dibuat orang, cucu kita dibuat orang. Jadi pahamkan begitu betul-betul. Jadi jangan
Memperbudak manusia di sini bukan budak pada masa dahulu, bukan hanya, tapi karakter memperbudak itu, menyiksa orang, mempekerjakan orang, mencaci maki dia. Kau ni pembantu, pemalas, semua disebut Pak. Bapak Ibu, sekarang tidak ada namanya budak. Yang ada yang membantu. Yang membantu, bukan pembantu ya, yang membantu. Jadi kalau kita masih kata mereka pembantu, itu sebenarnya masih merendahkan karakter orang sebenarnya. Jadi hati-hati betul Bapak Ibu. Tolong hati-hati betul. Baik, sekarang yang ke-11. Dalam surat Ghafir ayat 24. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahiran kadzab. Kata Fir'aun, kata Haman, kata Qarun, Musa dan Harun itu sangat pendusta dan sangat tukang sihir. Fir'aun karakter yang ke-11 itu melakukan kerusakan di bumi Allah. Wa fasadah, mereka melakukan kerusakan, mufsidin. Dalam ayat yang lain, innahu la mufsidin, sesungguhnya innahu la mufsidun, sesungguhnya dia betul-betul melakukan kerusakan. Mereka dari golongan-golongan merusak, yang suka merusak. Apa karakter kerusakan yang dilakukan oleh Firaun? Kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Kemudian Bapak Ibu, dalam surat Al-Ankabut ayat 39, masih lanjutan tadi. Kata Allah dalam Al-Quran itu, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, mereka melakukan kerusakan. Apa kerusakan yang mereka lakukan? Kekejian, kezaliman, durjana. Karena mereka memelihara sifat-sifat sebelumnya, dan masyarakat mereka telah mereka bodohi daripada perilaku mereka, dan mereka berlaku sewenang-wenang. Baik. Karakter yang ke-12, menutup telinga daripada nasihat. Jadi karakter Fir'aun yang ke-12, dia tutup telinga dia, tak mau dia terima nasihat. Pemimpin otoriter, pemimpin diktator yang menganggap diri dia lebih. Dia tak ada yang lain. Dalam surat Ghafir ayat 36-37. Ghafir. Surat Ghafir ini ada nama lainnya. Tak semua Al-Quran namanya Ghafir. Surat Ghafir ini di dalam Al-Quran yang lain nama suratnya Al-Mu'min. Dia ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Nah ini berbeda ini. Ada dua surat ya. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min. Yang Al-Mu'min ini itu nama lainnya Ghafir. Jadi nanti sulit itu Pak. Kalau Al-Quran zaman dulu cetakan Indonesia nih, itu Al-Mu'min pakainya. Cetakan Madinah pakainya Ghafir. Pakainya Ghafir. Karena ada perubahan itu. Nama lain. Sama halnya dengan surat Taubah. Surat Taubah. Sama halnya dengan surat Al-Ikhlas dan beberapa surat-surat yang lain. Dia beberapa surat yang lain itu dalam ilmu Al-Quran memiliki makna yang ada yang ada yang punya nama yang lebih daripada 3, ada yang lebih daripada 4, banyak, tergantung suratnya. Menutupi telinga daripada nasihat. Yang tadi kita katakan, ada seorang penasehatnya itu dia tak mau dengar penasehatnya. Mengalihkan isu. Yang ke-13, mengalihkan isu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bilang Fir'aun itu tidak ahli, Fir'aun itu ahli pada masanya. Medianya Fir'aun itu lebih canggih daripada masa sekarang. Sekarang media manipulasi kan begini. Kalau Fir'aun tidak, dia punya media sendiri. Medianya Fir'aun itu sebenarnya ditulis dia di kertas, di kulit itu, dibacakan. Ini medianya Pak. Kemudian ditempel di mana-mana dalam bentuk pengumuman. Nah, pokoknya ketika pengumuman itu ditempelkan harus dibarengi dengan siksaan atau ancaman. Jadi yang tak mau patuh terhadap pengumuman ini diancam dia, dibunuh, dijarah, dibakar, diasingkan, diusir. Jadi orang tak mau. Sampai Fir'aun
bilang begini sama Haman itu. Ketika dia bicara kepada Haman di hadapan masyarakat, dia bilang begini, Haman, coba bangunkan bangunan yang tinggi, kita tengok Tuhannya Musa itu. Wah, saking sombongnya dia merasa diri dia paling mampu dan pandai berkuasa tadi. Haman, tolong bangunkan bangunan yang tinggi sampai ke langit, biar aku lihat mana Tuhannya Musa itu. Paling Musa itu pendusta aja, katanya. Nah, itulah bahasa daripada Fir'aun. Fir'aun suka memutarbalikkan fakta. Pertanyaannya, apakah Fir'aun tahu kebenaran? Tahu. Apakah Fir'aun tahu apakah yang dibawa oleh Musa dan Harun ini benar? Tahu, Pak. Tahu. Tapi karena cintanya Fir'aun terhadap jabatan dan kekuasaan tadi, dia takut ada yang akan ada orang yang menggantikan itu. Tertutupilah gengsi dia tadi, tertutupilah diri dia tadi, kebenaran tadi oleh kesombongan dan keangkuhan. Sehingga Fir'aun tidak mau dia menerima apapun, takut kalau akan diganti. Sehingga Fir'aun, Bapak Ibu, melakukan berbagai macam cara. Satu di antaranya, Fir'aun itu berkawan dengan syaitan, berkawan dengan iblis. Setan, iblis itu kawannya Fir'aun. Sehingga oleh Fir'aun begini, pada masa Fir'aun itu tingkat mistis itu tinggi. Tingkat mistis itu tinggi. Nah, kalau sekarang ada pemimpin-pemimpin, orang-orang yang takut kekuasaan dia tersingkirkan menggunakan setan-setan jin antu blau, berarti dia beda tipis dengan Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, ini cerita ya, cerita nyata. Ada seorang kepala sekolah. Kepala sekolah. Ternyata disantet, tahu disantet Bapak Ibu? Disantet. Dibawa ke rumah sakit. 2 bulan, Pak, 2 bulan sakit. Oleh dokter tak tahu penyakitnya apa. Orang ini sehat aja, Pak, sehat. Sehat tapi kok terbaring di atas kasur itu gimana? Pokoknya sehat lah kata dokter. Tidak terdeteksi penyakit tuh. Rupanya singkat cerita, usut punya usut. Ibu ini kepala sekolah. Setelah usut punya usut, jadi ada yang mengirim penyakit sama dia. Nah, jadi karena kepala sekolah, jabatan kepala sekolah tadi diambil oleh ibu nih. Nah, jadi ada orang yang tak suka, maka dibuatlah, disakitlah dia, dikirimlah penyakit melalui santet tadi. Itu kan Fir'aun juga itu. Fir'aun juga begitu, Pak. Jadi Fir'aun itu kerjasama dengan tukang sihir dia, dengan dukun dan tukang sihir untuk memanipulasi rakyat dia itu. Kau kira kau aja bisa begitu, kata dia. Nah, dibuatnya, Pak. Datang Fir'aun, panggil semua tukang sihir, kata dia. Wah. Jadi masa Fir'aun dah begitu memang. Tapi uniknya itu Fir'aun tukang sihir aja. Sekarang lebih daripada tukang sihir. Sampai-sampai main santet itu. Jadi unik memang manusia zaman sekarang nih. Unik sangat. Takut hilang kekuasaan, mempertahankan dia dengan bermain dengan jin. Pokoknya aku tidak mau tahu. Karena dia telah mengambil kursi aku, pokoknya terserah, kirim aja santet biar sampai mati dia. Jadi kalau udah mati dia kan aku naik lagi, gitu deh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu, itu realita kehidupan kita terhadap orang-orang yang cinta akan jabatan dan kekuasaan. Jadi Fir'aun ini punya dukun, punya sihir. Tukang sihir dia punya, dukun dia punya, untuk mengelabui. Sehingga cerita Fir'aun mendatangkan tukang sihir itu kan masyhur, untuk mengalahkan tongkatnya Musa. Sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya persoalan tongkatnya Musa saja. Jadi Fir'aun itu sudah panggil itu tukang dukun itu untuk mensihir Musa, itu bukan hanya sekedar pada soal tongkat saja, bukan. Tapi karena Musa punya Allah, dan Allah yang menyelamatkan Musa daripada semua bentuk sihir. Apakah terjadi pada masa Nabi Musa saja? Tak. Terjadi pada masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pada masa Nabi, tukang sihirnya banyak. Yang ingin mensihir Nabi itu banyak sangat. Yang ingin meracuni Nabi, mensihir Nabi itu banyak. Cuma karena Allah turunkan
Kata Allah, pakai 3 kul, bacakan, tiup ke tangan, eluskan ke badan sebelum tidur. Anti sihir namanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau tak mau disihir orang begitu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau sihir Bapak Ibu? Kan begitu. Siapa yang mau sihir kita? Penguasa tidak, kaya tidak, pejabat tidak, politikus tidak. Tapi jangan salah Pak Ustaz. Sakit hati itu bukan hanya karena jabatan, kekuasaan, bukan hanya itu saja, banyak. Banyak Bapak Ibu, banyak. Nah, jadi itu. Kalau dulu Fir'aun mendatangkan jin iblis melalui dukun untuk mengamankan posisi. Kalau orang sekarang tidak, untuk mengamankan warung, untuk mengamankan warung, jual beli. Jadi banyak orang sekarang ini lebih kreatif daripada Fir'aun. Kalau dalam urusan persetanan sangat kreatif untuk mengamankan. Ini abang ini tukang ruqyah nih, boleh tanya sama abang nih, sudah toko mana saja yang dia ruqyah gitu. Jadi banyak tuh Bapak Ibu. Ada orang zaman sekarang juga ada untuk mempertahankan ilmu dalam diri dia, bermain dengan syaitan. Pokoknya tuntut ilmu hitam, tuntut ilmu putih, tapi sama-sama main dengan jin, biar bisa pelet perempuan, biar bisa pemanis lisan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang bermain bukan kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu, yang bermain dengan syaitan, jin, iblis, mereka minta nanti mati kita, turun temurunlah generasinya tuh. Siap-siaplah generasi Bapak Ibu itu, nanti dimintanya tuh siapa nanti yang bakal menggantikan dia ya. Itu mintanya Bapak Ibu. Kalau enggak kita diganggunya tuh. Jadi jangan bangun kontrak kerja dengan iblis, jangan bangun kontrak kerja dengan jin. Itu lebih parah daripada Fir'aun. Fir'aun main dengan jin dan iblis itu cuma untuk mengamankan kursi dia saja, jabatan dia saja, dan kekuasaan. Sebelum terakhir, Fir'aun yang ke-15 mengaku diri dia Tuhan. Ini sudah kita bahas di awal. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal malak ma'alimtu lakum man min ilahin ghairi fa'auqid li ya Haman ala tin faj'al li sarhan la'alli atla' ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Dalam surat Al-Qasas 38, Fir'aun mengaku diri dia Tuhan, puncak tertinggi daripada kesombongan. Kemudian yang terakhir dalam surat An-Nazi'at ayat 24, karakter Fir'aun yang terakhir, yang paling tinggi lagi, merendahkan Tuhan yang lain. Kalau mengaku Tuhan saja itu masih mending, tapi merendahkan Tuhan-Tuhan yang lain di bawah Tuhannya diri dia sendiri. Jadi tidak ada Tuhan selain daripada diri dia. Tuhannya Musa bukan Tuhan, Tuhannya Musa tidak sekuat Fir'aun, gitu dia. Sehingga dia deklarasi di hadapan rakyat dia ketika kasus Musa ini, dia bilang sama Haman, kumpulkan masyarakat, mulai hari ini kalian sembah aku dan anggap aku ini Tuhannya kalian. Tidak ada Tuhan yang lebih kuat daripada diriku. Nah, disinilah deklarasinya si Fir'aun bahwa diri dia adalah Tuhan. Dan kemudian tunduklah masyarakat dia tadi, sembah dalam bentuk sujud. Jadi masyarakat penduduknya Fir'aun menyembah Fir'aun, sujud kepada Fir'aun. Kenapa sujud kepada Fir'aun? Karena mereka menganggap bahwa Fir'aun ini adalah Tuhan. Apa kata dia? Kata Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran, qala ana rabbukumul a'la. Saya ni Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah, disebutkan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Gara-gara inilah Bapak Ibu, kata anak kecil, anaknya Masitoh, kata anak Masitoh, itu disampaikan Allah abadikan juga dalam Al-Quran, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu. Mendengar perkataan tersebut tak terima, itulah keluar kalimat tadi, ana rabbukumul a'la.
Tidak ada lagi Tuhan yang lebih tinggi selain daripada diriku, kata dia. Disinilah pernyataannya siapa namanya? Fir'aun, yang menganggap diri dia Tuhan tertinggi itu. Sehingga keluar kalimat Allah abadikan, ana rabbukumul a'la. Itu gara-gara anaknya Masitah yang mengatakan Allahu rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku, Tuhan ibuku, dan Tuhanmu juga, kepada Fir'aun. Sehingga kata Fir'aun, masukkan dia ke dalam kuali tadi, yang panas-panas tadi, masukkan. Sehingga ke Bapak Ibu, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu, Nabi mencium bau yang harum di surga itu. Kemudian disampaikan oleh Jibril, itu adalah bau harumnya Masitah. Bau harumnya siapa? Masitah. Apa bau harumnya Masitah tadi? Mempertahankan akidah di tengah pengakuan Fir'aun menjadi Tuhan. Dia mengatakan, dan bahkan dilawan, tidak ada Tuhan yang tinggi, bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Tapi Fir'aun tak mau terima. Disitulah kemudian dua ibu dan anaknya dimasukkan ke dalam kuali, kemudian dimasak di situ. Jadi na'udzubillah, semua karakter itu ada sekarang, Pak Ustaz. Saya belum temukan kalau memasak begitu. Tapi kalau membunuh ada. Membunuh. Pokoknya siapa pemimpin-pemimpin yang ini, yang zolim itu pada masa dahulu itu banyak sebenarnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Yazid bin Muawiyah itu kurang apa? Ubaidillah itu kurang apa? Kalau Masitah mempertahankan agama, dimasak dia. Itu Al-Husain mempertahankan kebenaran, itu digorok Pak, diputus lehernya itu. Itu mempertahankan kebenaran itu. Ali bin Abi Thalib itu ditikam itu. Ditusuk dulu, dipakai panah dulu, baru ditusuk, baru ditikam deh. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kurang sadis apa? Sadis, masih banyak yang sadis lagi Pak. Tapi yang paling sadis terhadap pembunuhan para sahabat itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu berpikir panjang. Kadang-kadang kita nih harus punya mawas diri. Yang kita takutkan, mohon maaf, kadang-kadang kita melakukan sikap Fir'aun di rumah Pak. Kadang kita diktator kepada anak, diktator kepada istri. Kadang kita lebih otoriter daripada Fir'aun itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 16 karakter yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bukan tidak mungkin kita temukan di tengah masyarakat kita hari ini. Karena memang perkataan Nabi itu terbukti. 30 tahun setelah kepemimpinanku, kata Nabi, akan muncul kepemimpinan yang zalim, diktator, yang angkuh, yang menganggap diri dia lebih. Dan di hadapan mata kita, kita tengok sendiri Pak. Kita menyaksikan dalam kehidupan kita hari ini. Kurang sombong apa dia? Israel itu. Kurang sombong apa Donald Trump itu? Itulah Fir'aunnya masa kini. Netanyahu, Donald Trump, Bashar Assad, itu Fir'aunnya masa kini. Kenapa kita katakan Fir'aunnya masa kini? Manusia yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, congkak. Apakah mereka percaya Tuhan? Tak. Kenapa mereka lebih merasa diri mereka lebih tinggi? Karena mereka tak punya Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena tempat ibadah yang mereka punya, mereka yang biayai. Mereka yang biayai. Jadi apa kata dia lah? Apa kata dia? Ini kejadian Pak. Roma itu adalah kerajaan Roma pada masanya. Itu kerajaan tertinggi. Nah, jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, kelak selain daripada Al-Quran pasti akan terjadi perubahan. Itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Betul Pak, itu terjadi. Semua kitab itu selain daripada Al-Quran itu dirubah. Yang merubah siapa? Sesuai dengan kepentingan penguasa. Karena kalau tidak ikut, hancurkan tempat ibadah itu. Nah, begitulah. Islam tak bisa begitu. Al-Quran tak bisa dirubah.
Makanya lahir namanya para penghafal Inna nahnu nazzalna dzikra, kemudian wa inna lahu lahafizun. Kami ciptakan, pokoknya Al-Quran ini kami jaga dengan caranya menghadirkan para penghafal-penghafal Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah 16 karakter Fir'aun yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menulis, yang merekam 16 karakter ini, insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita untuk kita jauhi. Tak ada tujuan hidup kita selain daripada berharap keberkahan daripada Allah dan menjauh daripada perbuatan-perbuatan congkak, yang perbuatan congkak inilah yang menjadi Tuhan di antara segala sifat karakter-karakter buruk di dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.